Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya telur merupakan sumber protein bagi manusia. Ternyata untuk sampai kepada kita untuk dikonsumsi, perjalanan telur sangatlah panjang. Artinya setelah proses dari ayamnya bertelur, ada proses untuk menetaskan atau ada proses juga supaya dia akan berkelanjutan menciptakan atau melahirkan atau menelurkan ayam-ayam lainnya. Nah, dalam proses ini ada yang namanya menetaskan, dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau yang bisa menetas, itu diperlukan suhu yang optimal. Berbicara mengenai suhu, telah hadir di studio podcast kami adik kita Muhammad Febrian Kurniawan dari Fakultas Teknik Universitas Trisnanti Palembang dengan inovasinya perancang alat penetas telur dengan variasi suhu. Apa sih uniknya variasi suhu ini? Langsung saja kita sambut atau kita sapa adik kita Muhammad Febrian. Selamat datang Febrian di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Kak Irni. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa sih latar belakang sehingga Febrian membuat atau menciptakan alat-alat ini dengan adanya variasi suhu? Awalnya itu Kak, kita selama ini tahu bahwa proses penetasan telur itu menggunakan konvensional. Alangkah baiknya kita berinovasi membuat yang full otomatis. Dan selama ini kita ketahui pada proses penetasan telur ayam itu kita tidak tahu nih suhu yang mana yang lebih ideal untuk pada proses penetasan telur. Jadi di sini saya memvariasikan suhu panas dari 3 alat dengan suhu yang berbeda-beda agar mendapatkan suhu yang lebih efektif pada penetasan telur. Di situ pada pengujian alatnya didapatkan pada proses penetasan telur ayam didapatkan 38 derajat Celcius adalah suhu yang lebih ideal dan lebih baik. Bukan berarti di 38,5 itu tidak ideal, tapi menetas juga tapi tidak terlalu sedikit dan lebih banyak pada proses penetasan telur di 38 derajat Celcius. Jadi yang manual gitu ya, misalnya nih diramin dengan ayam sendiri atau apa, itu memang suhunya 38 derajat Celcius ya? Kalau melakukan pengujian menggunakan termostat, waktu pada saat indukan ayam itu mengerami telurnya, itu didapatkan 38 derajat Celcius. Itu tergantung juga sih Kak dengan suhu Lingkungan, di luar ya? lingkungan. Kalau suhunya terlalu panas, kemungkinan di dalam itu lumayan tinggi Kak ya. Kalau suhunya itu normal, itu bisa dapat 38 derajat Celcius. Nah gini, kan ini ada 3 alat dengan 3 variasi suhu ya gitu ya. 38,5 gitu ya? Iya. 38 dan satunya 39 derajat. 39. Nah, dari 3 ini yang tadi kamu bilang bahwa yang paling optimal itu yang 38 gitu ya. Nah, yang 38,5 ini apa kendalanya dan yang 39 ini apa kendalanya? Kemungkinan suhu yang terlalu tinggi ya. Terus kelembapannya juga itu biasanya penerapan pada penelitian ini pengujiannya juga itu kelembapannya itu 60 sampai 70% menurut buku Rudi Hermawan. Kemungkinan kendalanya itu telurnya jarak telur itu terlalu rapat. Kita nggak tahu kan waktu pada menaruh telur di dalam alat itu kita nggak terlalu ngelihat kan. Terus kendalanya itu kemungkinan dengan
kelembapan yang terlalu tinggi akan bisa juga menyebabkan embrio pada telur itu terlalu basah dan tenggelam. Dan juga bisa pada kelembapan terlalu rendah di bawah 60 derajat Celcius itu embrio juga bisa kering, bisa menyebabkan embrio mati gitu Kak. Nah, jadi ketika kamu uji coba ini alatnya Ya. gitu ya, berapa banyak sih telur yang kamu taruh di dalam alat tersebut di masing-masing suhu? Oh, di dalam masing alat itu Kak, menaruh telur itu sebanyak 10 butir setiap alatnya itu, masing-masing alatnya itu. Nah, terus ketika masanya harus dia menetas gitu ya, itu dari masing-masing alat itu yang mana yang paling sedikit dan mana yang memang 38 mungkin banyak gitu ya. Ya. Yang di 38,5 dan 39 itu ada nggak sih yang menetas atau tidak menetas sama sekali? Kalau di 38 itu menetas sebanyak 9 ekor ayam, di 38,5 itu 7 ekor ayam, dan 39 itu tidak menetas sama sekali. Karena Kak, waktu itu pernah uji coba di 39,5 derajat Celcius, itu fitting Telurnya dari alat penetas telur itu meleleh Kak, karena kepanasan. Jadi saya turunin lagi jadi 39. Kemungkinan tidak menetas sama sekali di 39 itu karena suhunya terlalu panas Kak, gitu Kak. Gitu ya. Baik. Nah, ketika melihat di 39 itu tidak menetas sama sekali, artinya kita perlu suhu yang optimum ya untuk menetaskan Iya. ini. Nah, bagaimana jika suhunya di bawah itu, artinya 37,5 atau kan 38 tadi semuanya bagus, di 37,5 itu pernah nggak sih kamu coba gitu? Maksudnya siapa tahu nih 37,5 juga oke, kalau 39 mungkin kepanasan gitu. Kalau untuk 37,5 itu belum pernah saya uji coba Kak. Karena kenapa? Waktu di pengujian itu didapatkan pada suhu pengeraman telur ayam itu 38. Jadi kita uji coba di 38 untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal Kak. Gitu. Nah, dalam hal alatnya gitu kan, tentunya perlu space atau ruang untuk setting alatnya gitu kan, dan kemudian juga suhunya itu kan diatur nih. Ada nggak sih pengaruh lingkungan? Maksudnya kan kalau suhu ruang 38, 39 dan 38,5 itu standar gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nih udaranya dingin, hujan atau apa. Nah, itu ada nggak sih pengaruhnya terhadap pengaturan suhu tersebut? Disitulah kan kita ada pengaturan suhu termostat. Misalnya dia suhunya melebihi 38 derajat Celcius, itu akan mati sendiri Kak. Walaupun suhu ruangnya itu mempengaruhi, tetap itu diatur secara otomatis Kak melalui termostat tersebut Kak. Oh, jadi dia kalau misalnya melampaui suhu tersebut atau di bawah dia mati sendiri Iya. gitu ya alatnya. Baik. Nah, terkait dengan alatnya gitu ya, kan dia disetting supaya mempunyai suhu yang sama gitu ya. Nah, apakah dia juga sama periodenya dalam hal penetasan? Kan kalau misalnya dia manual oleh ayam atau oleh alat biasa itu dia 21 hari gitu ya. Nah, apakah dengan alat ini juga dia tetap 21 hari atau dia lebih cepat atau dia lebih lambat? Kalau menggunakan alat penetas telur ini Kak, itu 18 hari sudah kelihatan menetasnya. Tapi dalam pengujian ini kita melakukan pengujian itu selama 21 hari karena itu adalah batas waktu yang maksimal pada penetasan telur ayam gitu Kak. Oh ya, mungkin 18 hari dia sudah ada yang Iya. menetas, tapi mungkin besoknya 19 hari ada lagi Iya. gitu ya sampai ke 21 hari Iya. gitu ya. Tetapi dia pada 18 hari sudah ada yang menetas. Iya, benar. Karena dia sudah disetting suhunya sama setiap Iya. hari. Baik. Nah, dalam hal kegagalannya gitu ya, alat ini berapa persen sih kegagalannya? Maksudnya di suhunya 38 mungkin cuma 1 gitu ya. Iya. Berarti ada 10% dari 100 gitu, dari Iya. 10. Nah, untuk yang alat lain yang 38,5 dan 39 itu kegagalannya semuanya gagal gitu, yang 39 ya. Di 39 itu memang benar-benar gagal semua Kak. Karena kemungkinan suhu yang terlalu panas tinggi ya. menyebabkan
embrio itu mati gitu. Mati. Tapi Heeh. 38,5 dia Masih menetas, Kak. masih menetas, Iya. walaupun probabilitasnya tidak sebesar di 38 Iya, derajat. benar, Kak. Baik. Nah, dalam hal uji coba ini, berapa lama sih Febrian menguji coba alat ini sehingga bisa men-setting atau mendapatkan dia pas di 38 gitu. Uji coba alatnya dan juga uji coba suhunya mungkin. Eh, Kalau uji coba suhunya itu, Kak, selama 21 hari, Kak, ya. Mhm. Eh, itu 1 bulan pembuatan, 1 bulan pengujian. Mhm. Nah, mendapatkan 38 derajat Celcius itu, Mhm. Kak, dari melihat menggunakan termostat Mhm. melalui indukan ayam yang Mhm. sedang mengeram. Mhm. Jadi kita menggunakan 38 mengikuti apa yang kita dapat Mhm. pada melihat suhu yang dilihat pada pengeraman ayam itu, Kak. Jadi dengan berdasarkan itu Anda membuat atau men-setting waktunya suhunya di 38 supaya sama dengan si ayam gitu Iya, ya. benar, Kak. Nah, apakah Anda sudah membandingkan, maksudnya gini, dengan suhu 38 derajat Anda taruh telur 10 gitu. Nah, Anda bandingkan nggak sih dengan manualnya gitu Iya. ya. Artinya pada saat yang sama Anda juga mengeramkan telur ayam dengan ayamnya sendiri gitu. Apa sih perbedaannya gitu? Ada nggak Anda membuat seperti itu? Kalau perbedaannya itu, Kak, kalau menggunakan alat itu dia itu eh, lebih optimal Mhm. karena pemutaran telurnya itu secara merata. Mhm. Kalau dengan indukan ayam itu pengeramannya itu tidak merata karena ada beberapa telur yang tidak dirami Mhm. oleh indukan ayam karena terlalu banyak, Iya, iya 10 betul. kan. Biasanya ayam itu mengeram 8 butir Mhm. karena eh, mengingat bentuk ayam yang kecil kan. Gitu-gitu ya. Iya, Jadi dia lebih dengan alat ini probabilitasnya untuk menetas itu lebih besar gitu iya, ya benar, Kak. dibandingkan dengan ayamnya sendiri Iya, gitu. benar, Kak. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan perancangan sampai pelaksanaan gitu ya. Apa sih kendala-kendala yang berarti dan bagaimana cara Febrian mengatasinya? Yang kendala itu, Kak, waktu di pengujian 39, Mhm. eee, melakukan pengujian di 39,5 karena pas kita hidupkan lampunya itu tiba-tiba meleleh. Di situ Mhm. kita jangan khawatir kan, Mhm. jangan cemas gitu. Eee, Kita turunin lagi, akhirnya tidak ada kendala lagi, gitulah Mhm. melakukan pengujian dengan suhu-suhu yang berbeda sampai Mhm. didapatkan suhu tertinggi itu Tinggi. di 39 derajat Celcius. 39. Iya. Berarti harus trial and error dulu ya berapa Iya, lama sehingga mendapatkan bahwa harusnya suhu yang minimal maksimal tuh antara 38 sampai 39 benar, gitu ya. Kak. Baik. Terakhir nih Febrian, pesan-pesan kepada masyarakat, mungkin teman-teman Sumatera Selatan gitu ya terkait inovasi. Silakan. Yang pertama itu jangan lupa berinovasi. Mhm. Yang kedua itu jangan pernah patah semangat atas kegagalan karena setiap kegagalan itu eh, kita akan mendapatkan keberhasilan yang sesungguhnya. Baik. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Febrian dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Deru, Bapak Gubernur kita, dan yang kedua Rektor Universitas Trisakti Palembang dan Ketua Jurusan terkhususnya Program Studi Teknik Mesin dan pembimbing-pembimbing saya yang selalu mengajari saya hingga mendapatkan suhu yang ideal. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada staf-staf Universitas Trisakti Palembang dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing lapangan saya Bapak Dwi AR. Beliau salah satu yang mengajari saya untuk pembuatan mesin penetas telur ini, Kak. Baik, terima kasih atas kehadiran Muhammad Febrian Kurniawan Ya, yang telah memaparkan atau men-sharing inovasinya yaitu perancang alat penetas telur dengan variasi suhu. Mudah-mudahan dengan adanya alat ini dapat mempermudah menetaskan telur bagi peternak ayam sehingga
telur-telurnya ini banyak yang menetas gitu ya, supaya hasilnya juga lebih maksimal. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa untuk nonton terus di podcast kami setiap hari tayangnya dengan inovasi-inovasi yang berbeda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Dalam inovasi. inovasi.